Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Sigit Nurfianto, SPOG Konsultan. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bidang keahlian saya adalah obstetrik dan ginekologi dengan kepeminatan obgynsos. Pada kali ini saya akan memberikan materi mengajar tentang pemeriksaan obstetrik dan yang kedua APN serta partograf. Adapun teknik yang saya gunakan dalam model pembelajaran adalah spesies. Perlu kita ketahui apa itu spesies. S adalah student learning, P adalah program based learning, I adalah integrated learning, dan C community analysis, dan terakhir ES adalah early clinical exposure and structure. Pada kesempatan kali ini, seperti saya sampaikan tadi di atas, saya akan menyampaikan materi mengajar tentang pemeriksaan obstetrik. Jadi sebagai seorang dokter, kita harus bisa melakukan pemeriksaan obstetrik terhadap pasien dengan smooth, gentle, tidak terkesan menggurui, tidak terkesan membuat pasien sebagai objek, tapi hubungannya adalah kesetaraan dengan pasien. Jadi pasien center learning di sini. Yang pertama tentu kita menyampaikan salam dan sapa, kita perkenalan kepada pasien, nama kita. Setelah itu kita berdiri di sebelah kanan pasien. Kemudian pelan-pelan kita akan melakukan anamnesis. Pada anamnesis apa yang kita tanyakan? Yang pertama jelas nama pasien, identitas, kemudian usia, lalu ini kehamilan yang keberapa. Nanti untuk lebih jelasnya ada di materi mengajar. Setelah identitas pasien jelas, kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Diawali dengan inspeksi, kita melihat pasien head to toe dari mulai kepala sampai ke kaki. Kira-kira ada nggak kelainan di sana? Bagaimana rambutnya? Apakah terlihat rontok? Bagaimana matanya? Apakah terlihat pucat? Kemudian bagaimana nafasnya? Apakah terlihat nafas biasa atau tersengal-sengal? Kemudian setelah itu kita lihat struktur dari tubuhnya, kehamilannya, apakah kehamilannya posisi perut ibu normal, apakah dia masuk dalam kehamilan yang besar kelihatan dari perutnya, apakah dia masih kecil. Kemudian kita lihat juga kakinya, ya, apakah kakinya ada kelainan di sana, misalkan kakinya bengkok, kakinya kecil sebelah. Tentu kalau ada kelainan di kaki, itu juga mempengaruhi panggulnya. Dengan kelainan seperti itu, apakah dia bisa melahirkan normal? Setelah inspeksi, kita akan melakukan palpasi. Pada palpasi tentu tangan kita hangatkan dulu, ya, kita hangatkan. Setelah hangat baru kita sampaikan ke ibu-ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Lalu pelan-pelan kita pegang perut ibu, kita lihat posisinya. Kita lihat apa yang kita lihat. Kita ada 4 yang kita sebut dengan pemeriksaan Leopard. Ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4 yang nanti juga akan kita jelaskan di materi. Setelah palpasi, kemudian kita akan melakukan perkusi atau kita ketok, ya. Kita lihat apakah ada asites, apakah ada pekak berali, dan lain-lain. Dan terakhir kita akan melakukan auskultasi. Kita akan mendengarkan detak jantung janinnya. Apakah detak jantungnya bagus? Apakah ada kelainan? Ya. Nanti sebagai seorang calon dokter, adik-adik harus bisa melakukan pemeriksaan detak jantung dengan expert, ya. Kita menggunakan stetoskop monoaural atau Laennec, ya. Harus seperti itu, kita coba dengarkan. Juga bisa kita menggunakan Doppler. Tapi saran saya gunakan dulu dengan stetoskop monoaural. Untuk melatih apa? Untuk melatih skill adik-adik semua. Setelah inspeksi, palpasi, auskultasi, dan terakhir dari kita dengar detak jantung, pemeriksaan kita sampaikan kepada pasien. Simpulannya apa? Ibu, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil tulisan saya adalah ibu kehamilannya sekian bulan, posisinya seperti ini, dan tidak kami dapatkan kelainan, sehingga kemungkinan besar ibu bisa melakukan persalinan normal. Harus kita sampaikan ke pasien hasil simpulan pemeriksaan kita. Selanjutnya, setelah
pemeriksaan obstetrik kita lanjutkan dengan asuhan persalinan normal. Apa yang kita lihat di materi APN nanti, itu yang pertama adalah kita harus ketahui apa itu asuhan persalinan yang normal, bahwa ibu hamil normal adalah di antara 37 minggu sampai 42 minggu. Kalau di bawah 37 minggu disebut dengan kehamilan yang kurang bulan atau preterm, di atas 42 minggu disebut dengan kehamilan yang lebih bulan atau postterm. Dan setelah itu kita pelajari juga pada persalinan normal ada fase-fase persalinan yang disebut dengan kala. Ada kala 1, ada kala 2, ada kala 3, dan ada kala 4. Kala 1 adalah mulai terjadinya kontraksi rahim yang teratur, baik frekuensi maupun kekuatannya, hingga serviks membuka lengkap atau 10 cm. Ada tanda gejala dalam persalinan yang disebut dengan infarto, yaitu penipisan dan pembukaan serviks. Yang kedua, kontraksi rahim yang teratur minimal 2 kali dalam 10 menit, keluarnya cairan lendir dan darah di vagina. Itulah tanda dia masuk dalam persalinan. Kemudian kala 1 mulai dari awal kontraksi disebut dengan fase laten, sedangkan fase aktif adalah frekuensi dan lamanya semakin meningkat, biasanya lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Kemudian durasinya sampai 40 detik, pembukaannya mulai dari pembukaan 4 sampai 10, disebut dengan fase aktif. Kecepatan pembukaan pada primi biasanya dalam 1 jam itu 1 cm, sedangkan pada multi bisa 2 cm per jam. Lalu kemudian kita lihat juga pada fase aktif penurunan dari bagian terbawah janin. Itu kala 1. Sedangkan kala 2 apa? Kala 2 adalah mulai sejak pembukaan serviks sampai pembukaan lengkap. Dengan tanda-tanda kita lihat ya, ada dorongan mengejar, kemudian anus membuka, perineum menonjol, dan vulva juga terbuka. Itu adalah kala 2. Jadi dia ada kala 1, ada kala 2. Kemudian kala 2 ada 3 faktor yang berperan ya, seperti power, kekuatan mengejar, kita sebut dengan his. Yang kedua adalah passage ya, atau jalan lahir yang cukup luas. Dan yang ketiga adalah passenger atau bayinya. Apakah dia bisa keluar dengan smooth dan gentle ya. Jadi ukuran bayi, posisi, dan presentasi bayi itu penting. Dan perlu kita ketahui pada saat dia kala 2 itu ada disebut dengan cardinal movement ya. Jadi pertama kepala akan melayang masuk kepada pintu atas panggul, kemudian dia kepala akan masuk pintu atas panggul, mengalami penurunan dan fleksi. Yang ketiga, kepala menurun lebih dalam disertai putaran paksi dalam. Yang keempat, ada putaran paksi dalam selesai, dia mulai melakukan ekstensi atau mulai keluar. Dan selanjutnya ekstensi lengkap, kepala lahir. Kemudian ada putaran paksi luar, lahirlah bau anterior dan bau posterior. Itu cardinal movement yang perlu kalian pahami. Jadi di kala 2 turunnya kepala sampai lahir ada yang disebut dengan cardinal movement. Nanti di video tutorial bisa kita lihat ya. Kemudian setelah kala 2 ada kala 3. Kala 3 adalah mulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Ada yang perlu tahu tentang tanda lepasnya plasenta, yaitu yang pertama ada perubahan bentuk dan tinggi dari rahim. Yang tadinya membulat dia mulai menipis dan globuler, dia keluar, tali pusat yang memanjang, dan tiba-tiba ada keluar darah semburan dan singkat. Nah, ini berarti tanda-tanda lepasnya dari plasenta. Kemudian terakhir apa itu kala 4, yaitu kala 4 adalah lahirnya plasenta sampai 2 jam setelah persalinan. Jadi kita pantau, kita pantau elevasi ibu, tekanan, kemudian nadi, respirasi, dan suhu. Lalu cek apakah ada pendarahan. Setelah kita belajar tentang persalinan, dan terakhir kita mengetahui tentang apa itu 60 langkah APN. Nanti adik-adik pelajari, ada lagunya ya. Lagunya adalah mengikuti lagu bangun tidur terus mandi ya. Seperti contoh kan, tanda gejala kala 2 dorang teknus berjol vulka. Itu kalian hafalkan sampai 60 langkah ya, step by step. Nah, itu yang nanti akan kita ujikan. Ujinya apa? Uji persalinan normal.
Demikian materi perkuliahan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang. Selamat sore. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran tentang pembuatan status obstetri, APN dan pantograf. Kali ini kita akan diskusi tentang pembuatan status obstetri. Ini silakan siapa yang mau paparan? Apa namanya, Mbak? Pembuatan status obstetri dan APN dan pantograf. Ya, silakan. Baik, yang pertama untuk penulisan status itu terdiri dari identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan tata laksana. Nah, untuk identitas pasien ini terdiri dari tanggal masuk rumah sakit, tanggal pemeriksaan, nomor RM, dan identitas pasien. Dan juga terdiri dari nama pasien, umur, pekerjaan, nama suami, alamat, kemudian suku bangsa, agama, dan pendidikan. Nah, untuk anamnesis, di poin ini kira-kira pentingnya apa kita mengetahui data diri pasien? Saya sih ingin tahu. bisa dicatatkan untuk mengetahui karakteristik dari pasien yang terdiri, apakah untuk mengetahui apakah pasien misalnya mungkin termasuk usia risiko atau tidak, kemudian juga mengetahui dari apakah ada risiko dalam hamilnya terkait pekerjaan dia. Oke, ya itu ya. Kita mengetahui yang pertama usia. Kita tahu bahwa ibu hamil ada usia yang risiko tinggi dan risiko yang tidak tinggi. Risiko tinggi ini apabila usia di bawah 20 di atas 35. Yang kedua pekerjaan. Apakah selama kehamilan dia tetap bekerja, mengangkat beban lebih 5 kilo dan lain-lain. Oke ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian untuk anamnesis itu terdiri dari keluhan utama, di mana keluhan utama itu adalah keluhan yang membuat pasien datang ke rumah sakit. Kemudian jangan lupa untuk menanyakan status grafidanya, paritas dan abortusnya. Kemudian untuk riwayat medis sekarang itu terdiri dari anamnesis keluhan utama atau keluhan saat datang dari kehamilannya. Yang kedua itu anamnesis lengkap berdasarkan keluhan. Kemudian ditanyakan untuk riwayat menstruasinya. Yang pertama menanyakan pertama kali menstruasi, kemudian untuk siklusnya itu bagaimana, untuk lama menstruasinya itu apakah sesuai, kemudian apakah ada nyeri haid, kemudian untuk banyaknya mengganti pembalut dalam satu hari, kemudian HPHT dan HPM, kemudian usia kehamilan dan pergerakan fetus yang dirasakan pertama kali. Untuk riwayat kehamilan sebelumnya itu ditanyakan apakah ada masalah selama persalinan atau kelahiran sebelumnya, kemudian untuk berat badan bayi yang sebelumnya itu berapa, dan yang terakhir itu apakah ibu ada mengalami gangguan dalam kehamilan sebelumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini ya, bahwa kita perlu tahu kapan dia haidnya. Apakah selama proses kehamilan ini hamil yang dia alami sekarang termasuk kehamilan yang berisiko tinggi atau kehamilan yang normal. Misalkan dia ternyata akhirnya sudah lama, menikah sudah lama, ternyata dia baru hamil. Nah, berarti kan dia dalam tanda petik kita sebut dengan kehamilan dengan anak yang mahal. Atau dia kehamilan pertama tapi dia baru saja menikah. Jadi kita walaupun kita tetap harus memperhatikan dengan baik, tapi kita tidak rasa intens kalau dia memang sudah lama menikah, ya, misalkan lebih dari 5 tahun. Kemudian selain dari haid yang terakhir juga riwayat sebelumnya bagaimana? Apakah pada saat melahirkan anak yang sebelumnya dia ada trauma obstetrik, misalkan aku bayi meninggal. Nah, ketika kita tulis riwayat obstetrik jelek, kita hati-hati dengan kehamilan sekarang. Atau postpartum tiba-tiba pendarahan, anemia. Dan juga di situ ada pendarahan pasca salin, yang kita tidak hati-hati. Pada saat dia ANC, kita akan selalu pantau kehamilannya dengan cek konjungtivanya apakah ada anemia
kita cek hatinya dan lain-lain. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Nah, untuk keluhan yang biasanya dirasakan pada saat kehamilan itu adalah yang pertama mual muntah, rasa lelah, nyeri perut, sakit kepala berat dan juga bisa terus menerus, kemudian penglihatan kabur, kemudian perasaan nyeri atau panas saat buang air kecil, kemudian rasa gatal pada vulva dan vagina, nyeri kemerahan pada tumbai dan keluarnya cairan pada pervagina. Ya, ini juga penting kita ketahui ya. Mual muntah yang berlebihan sampai dehidrasi juga risiko tinggi. Yang paling mudah kita cek adanya keton dalam urin. Kalau dia keton yang positif, hati-hati dia dehidrasi. Kalau dia sudah positif 3, mual muntah berlebihan, kita kasih obat antiemetik apapun nggak mempan. Terus kita perbaiki dulu. Kita rehidrasi sampai ketonnya negatif. Ya, mual muntah. Kemudian rasa lelah juga hati-hati kita berdeskripsinya rasa lelah. Kapan dia? Apakah setelah dia jalan berputar lama? Apakah baru saja? Kalau dia hanya jalan sebentar sudah lelah, sudah sesak jangan-jangan dia ada kelainan jantung. Ini juga penting ya. Ingat kita klasifikasi dari NIHA ya tentang 4 grade untuk kelainan jantung pada ibu hamil. Sakit kepala juga sama, kelihatan kabur, kita larinya kemana ke reparasi inflasi. Atau yang kedua ada kelainan visus. Kita tahu bahwa ibu hamil dengan kelainan visus, misalkan dia minus 5, bolehlah pervagina tidak? Jadi kita akan konsultasikan ke bagian mata. Apakah boleh pervagina apa tidak? Kadang-kadang teman-teman mata itu melakukan endoskopi. Cek, oh ini bisa tapi dengan pengawasan tetap, tidak bisa. Dan cut off point-nya ada 5. Di atas 5 sebaiknya kita sarankan untuk seksualisasi. Gatal pada vulva, jadi kemerahan, kemudian pada tungkai juga hal yang patut kita waspadai. Ibu hamil sering mengalami bengkak di kaki. Hati-hati. Kalau dia di awal kehamilan masih muda sudah bengkak, jangan-jangan ada kelainan pada pompa vena, darah kritis. Kita harus cek. Kemudian untuk diet makanannya, pola makannya dalam sehari itu berapa banyak, kemudian untuk jenis makanannya dan perubahan pola makan. Nah, untuk kebiasaan dan gaya hidupnya, pola istirahat dan tidurnya bagaimana, untuk tingkat seksualitasnya bagaimana, aktivitasnya apakah berat atau tidak dalam sehari, kemudian untuk riwayat jenisnya apakah ada, kemudian ditanyakan untuk imunisasi TT1 sampai TT3 apakah lengkap, kemudian pola eliminasi sehari-hari, buang air kecilnya bagaimana dan buang air besarnya bagaimana. Ya, itu makanan juga kita harus pantau berapa kali dia bisa makan, kemudian kecukupan gizinya berpenuhi apa tidak. Ada template di Kementerian Kesehatan kan, piring itu kan, ya, jadi proteinnya, karbohidratnya ada bisa penuhi. Jenis juga penting. Kadang-kadang ibu hamil dia sering mengalami gangguan buang air besar. Jadi kita sarankan setiap kali habis makan malam makan buah yang bisa bersifat sebagai laksansia ya, seperti apel atau pepaya. Jangan dulu kita kasih pecahan, suruh makan apel atau pepaya habis makan malam. Kemudian jenisnya juga penting. Lalu perubahan pola makan. Biasanya dia saat hamil dengan sebagian besar kehamilan cepat merasa kenyang. Tapi kita tidak sarankan sama ibunya. Yang tadinya 3 kali mungkin dijadikan 6 kali. Jadi sedikit tapi sering. Kemudian untuk riwayat kesehatannya, riwayat penyakit yang pernah dialaminya seperti jantung, hipertensi, hepat, DF, penyakit anemia, HIV, campak, malaria, gangguan mental, atau ada riwayat operasi sebelumnya. Kemudian riwayat perilaku kesehatan, apakah ada penggunaan alkohol atau obat sejenisnya, kemudian apakah ada meminum obat atau jamu yang dikonsumsi, kemudian apakah ada merokok. Nah, untuk riwayat sosial ini kehamilan ini direncanakan atau tidak, diinginkan atau tidak, kemudian untuk status pernikahannya bagaimana, kemudian untuk susunan keluarga yang tinggal serumah itu juga bagaimana. Ya, itu juga betul ya. Kita harus cek apakah dari yang satu hipertensi, hepat, DF,
penting juga kita harus berperan dalam PPIA. Nah, jadi kita harus screening untuk HIV, sifilis dan apa satu lagi, hepatitis. Ya, jadi setiap ibu hamil harus kita screening 3 PPIA ya, program medical test dari eliminasi. Jadi itu kalau HBsAg-nya positif, kita harus siapkan vaksinnya pada saat yang melahirkan. Juga sama kalau HIV positif, kita harus rujuk untuk mendapatkan terapi sesuai dengan protokol terapi yang ada. Biasanya kita rujuk ke rumah sakit yang memang ada program untuk pasien-pasien dengan HIV yang positif. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dilihat untuk keadaan tubuhnya bagaimana, kemudian kesadarannya apakah komprehensif, keadaan emosionalnya bagaimana, untuk tanda-tanda vital seperti suhu, tekanan darah, nadi, dan pernapasannya. Untuk status generalis itu tinggi badannya berapa, berat badan, kemudian BB berat badan prenatal, dan untuk panggulnya itu bagaimana. Oke, tentang fisik ada yang mau ditanyakan? Apa pentingnya kita mengukur tinggi badan dan berat badan? Ya. Betul ya. Ini ada penambahan Mbak? Oke. Jadi kita menghitung untuk orang Indonesia sudah ada penelitian dari Prof. Uji ya bahwa cut off point bisa persalinan perkawinan di Indonesia adalah 145 cm. Ini ada yang kiri 145 nggak? Ada yang 145 hati-hati ya. 145 cm itu penelitian Prof. Uji. Di atas di bawah 145 cenderung untuk terjadi disproporsi kepala panggung. Kemudian proporsi tinggi dan berat juga kita menghitung IMP. Cuman memang IMP pada ibu hamil agak susah, jadi kita menghitungnya pada dengan menggunakan nilai. Jadi bisa menghitung sebelum hamil. Oke, keadaan emosional juga penting. Apakah dia menerima kehamilan atau tidak? Ada ibu hamil yang dia belum siap hamil, terus kemudian dia menjadi hamil dan dia secara psikologis akan muncul kelainan-kelainan yang mengganggu kehamilan, misalkan muka berbuka, malas aktivitas dan lain-lain. Kemudian untuk kepala, rambut, dan kulit kepalanya bagaimana, untuk matanya itu konjungtivannya bagaimana, seleranya, kelopak mata, telinga, muka, mulut dan giginya apakah ada gigi palsu. Kemudian untuk leher, kemudian untuk bagian toraks atau dadanya itu dinilai untuk mamanya, areolanya, kemudian apakah ada hiperpigmentasi, kolostrum, HGB, kemudian untuk paru-paru apakah dilihat apakah normal, jantung, abdomen, dan ekstremitas. Oke, lanjut. Nah, untuk status obstetrinya di sini dinilai untuk abdomen inspeksinya, kemudian untuk palpasi yaitu dilakukan pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Kemudian ditanya untuk kisnya apa ada atau tidak, kemudian taksiran berat janinnya berapa, kemudian apakah ada tanda-tanda ruptur uteri, dan denyut jantung janinnya berapa. Ya, jadi abdomen kita perlu lihat ibu hamil itu perutnya termasuk perut yang hamil normal atau tidak. Ada istilah perut gantung ya. Jadi dia pada saat berdiri itu dia ini kan batas pinggang, dia akan jatuh. Ya, jadi ujung dari lekukan jadinya akan jatuh lebih rendah daripada batas pinggang. Nah, itu perut gantung. Ibu dalam perut gantung itu juga agak susah untuk lahir normal. Lalu Leopold, saya yakin kalian sudah harus memahami ya, level 1 apa, 2 apa, 3 apa, itu pelajari. BIS juga sama. BIS itu BIS yang baik harus selalu yang pertama adanya fundal dominan. Jadi dia dari atas ke bawah. Ya. Harus hanya ada satu pacemaker, hanya ada satu pemicu, yaitu dari fundus ke bawah. Kalau di bawah ke atas dia nggak akan lahir. Ya, adanya fundal dominan.
Kemudian yang kedua, ritmik gerakannya. Jadi habis kontraksi dia harus ada relaksasi. Kalau terus kontraksi tidak ada kesempatan darah masuk ke janin melalui plasenta, dia akan mengalami hipoksia. Jadi habis kontraksi harus ada relaksasi. Maksimal yang baik itu adalah 5 kali dalam 10 menit. Kalau lebih disebut dengan tetania uteri, itu jam bawah janin biasanya 5 kali dalam 10 menit. Kemudian paling tidak 1 kali dalam 10 menit minimal, ya, itu bis. Ada yang sudah dominan, dan kalau kita bisa dalam bis itu akan menimbulkan pembukaan. Jadi misalkan dalam kartograf jam 6 pembukaannya jam 10 tempat, tapi dia bukan inisial. Harus selalu ada kemajuan. Ya, silakan Mbak. Udah dilihat, yaitu tadi yang sebelumnya dijelaskan untuk inspeksinya, untuk abdomennya apakah membesar, benar, kemudian keadaan pusarnya bagaimana, stria nigranya bagaimana, gerakan janinnya apakah ada, kemudian kontraksi rahimnya apakah ada, dan stria gravidarumnya apakah ada. Kemudian untuk konsultasi itu diperiksa untuk bisi tubuhnya apakah ada, dan pemeriksaan GBJ. Ya, lanjut. Kemudian untuk palpasi tadi yaitu pemeriksaan Leopold, yang dimana terdiri dari Leopold 1 itu untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim, yaitu kepala bayi akan terasa keras dan berbentuk bundar, sedangkan bokong itu akan terasa besar dengan tekstur yang lembut. Nah, untuk Leopold 2 itu mengetahui posisi bayi itu menghadap ke kanan atau ke kiri, yaitu punggung bayi akan terasa lebar dan keras, sedangkan bagian tubuh lain akan terasa lebih lembut, tidak beraturan dan dapat bergerak. Kemudian untuk level 3 itu menentukan bagian janin, bagian kepala atau bagian bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu. Kemudian yang level keempat itu untuk mengetahui apakah kepala bayi itu sudah masuk pintu atas panggul ibu atau tidak. Bila masuk PAP, itu seharusnya kepala bayi tidak bisa lagi digerakkan. Lanjut. Nah, untuk pemeriksaan fisik itu pemeriksaan dalam yang terdiri dari kortio, konsistensi, posisi, pendataran, pembukaan, selaput tugas, kemudian bagian terbawahnya dan penurunan. Untuk pemeriksaan panggul itu terdiri dari 3, yaitu promontorium, spina bisa, arcus pubisnya itu harus 90 derajat. Ya, jadi betul ya, disampaikan oleh temanmu tentang pemeriksaan panggul. Ini juga penting, ada perasaan namanya Osborne test ya, untuk menentukan apakah ada kesempitan panggul. Jadi kita berdiri di samping ibu, lalu kita pegang kepala janin. Jadi kita 3 jari ini di atas episis, ya, ini nempel, yang 2 melayang. Lalu kepala bayi kita coba masukkan. Kalau dia bisa masuk tangan 2 kita yang melayang tidak terangkat, berarti dia tidak ada kesempitan panggul. Tapi kalau pas kita masukkan kepala dia terangkat, berarti ada kesempitan panggul. Ini sebagai parameternya ya, dia naik tidak. Kalau tidak naik, berarti tidak ada kesempitan. Itu untuk menilai panggul. Promontorium secara normal tidak teraba. Kalau kita teraba berarti ada kesempitan. Spina juga kita harus cek seberapa ya. Bisa juga. Lalu juga arcus pubis. Jadi tangan kita masukkan, ini kan panggul luar. Kalau dia sempit, tangan kita nggak bisa masuk. Berarti arcus pubis kurang dari 90 derajat. Dia ada kesempitan panggul. Dia harus lebih dari 90 derajat. Nanti dibaca lagi tentang pemeriksaan panggul ya. Panggul atas, panggul tengah, dan panggul di bawah. Selain dari promontorium, spina, dan arcus juga di samping panggul bagaimana? Apakah dia sejajar atau tidak? Kalau dia miring, tentu bayi juga nggak bisa lewat. Kemudian diagnosis, ini yang paling penting. Nanti dari diagnosis, apakah dia normal, apakah ada patologi misalkan KPD, misalkan kelainan observasi dan lain-lain.